Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah dan semuanya tentunya kita masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu dan bersama kita sehat dan kita masih untuk membahas tentang hipertensi ataupun juga darah tinggi. Sudah ada sedikit penjelasan mengenai yang namanya hipertensi, tentunya bahwa kalau hipertensi itu harus dua-duanya itu naik ya, antara pernya ya. Apa sih kalau istilahnya dokter? Sistolik dan diastol. Oh, diastol ya. Oke, baik. Nah, kita kembali mungkin penjelasannya dokter, silakan. Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Oke, nah jadi tadi kita batas di kadangkala ada pasien ini datang misalnya ke vaskes primer gitu ya, dan baru begitu nyampe nih langsung diukur nih tekanan darahnya, dan ternyata didapatkan tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Nah biasanya si pasien ini langsung cemas nih, wah saya sebelumnya nggak pernah nih dok ada riwayat darah tinggi, biasanya 110-an, 120, tapi kenapa sekarang dia tinggi nih 140/90. Nah jawabannya adalah untuk menegakkan diagnosis hipertensi kita harus melakukan pengukuran tekanan darah yaitu minimal 2 kali dalam rentang waktu 1 minggu, dan dalam 1 kali pengukuran atau tiap pengukurannya kita harus memenuhi beberapa kriteria dulu. Yang pertama nih, tidak dalam kondisi sedang menahan nyeri misalnya. Karena apa? Karena kondisi dengan menahan nyeri itu memang akan meningkatkan tekanan darah kadangkala. Kemudian yang kedua, tidak habis melakukan aktivitas fisik. Nah, contohnya kasus tadi adalah dia habis berjalan nih. Ya, habis berjalan atau habis turun dari motor, habis berkendara, itu langsung dilakukan pengukuran. Padahal harusnya pasiennya diistirahatkan dulu, gitu ya. Jadi tidak bisa nih langsung habis melakukan aktivitas fisik, habis berolahraga berat misalnya, masih keringetan, masih berdebar-debar, langsung dilakukan pengukuran tekanan darah. Jelas bakal naik ya? Iya, itu pasti akan meningkat dan itu bukan berarti pasiennya darah tinggi. Jadi yang ketiga itu adalah pasien tidak boleh dalam kondisi kurang tidur. Jadi tidurnya harus cukup ya, 6-8 jam per hari. Kemudian tidak dalam kondisi sedang stres atau sedang cemas, ini juga akan mengaburkan hasil. Ini juga akan memberikan kita menjadi ambigu ya dengan hasilnya. Nah, keempat kriteria ini harus terpenuhi dulu nih. Baru setelah itu kita lakukan pengukuran dan biasanya kita akan ulangi lagi dulu ya dalam rentang waktu 1 minggu, dan setiap pengukurannya harus memenuhi kriteria tadi. Nah, kalaulah nanti didapatkan hasil seperti dengan tabel klasifikasi menurut JNC ini, baru bisa kita tegakkan diagnosisnya adalah hipertensi. Nah, kita tahu ya tadi ada per nih, ada yang atas bawah kalau orang awam menyebutnya, atau kalau dalam bahasa medisnya sistolik dan diastolik. Nah dia sama komponennya, jadi nggak bisa ya dipisahkan, yang sistolik aja yang penting nih, pokoknya sistolik aja yang dijaga, yang pernya nggak apa-apa tinggi, biasanya kayak gitu ya, yang masih ada pemahaman seperti itu ya? Iya, pemahamannya masih seperti itu kebanyakan, karena mereka itu adalah sama, satu kesatuan, karena istilah yang dipakai adalah atau. Artinya kalau atau salah satu saja tinggi, entah yang sistolik, entah yang diastolik, maka dia tergantung range-nya dia akan masuk dalam kategori ini. Gitu. Jadi dia pakai istilah atau ya untuk pemirsa yang menonton. Jadi tidak boleh dipisahkan karena sama sistol dan diastol. Karena sistol itu adalah fase di mana jantung itu berkontraksi ya, artinya kayak menyemprotkan, dan diastolik itu fase waktu si jantung itu mengisi kembali, refill. Gitu ya, mengisi kembali untuk kemudian dipompa lagi, diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, kategori yang normal itu seperti apa? Jadi kita kayaknya mustahil ya tahu yang abnormal, kalau yang normalnya kita nggak tahu berapa gitu ya. Normalnya itu harus di bawah 120 dan di bawah 80 untuk diastolik. Kalau dia pakai kata dan, artinya dua-duanya harus terpenuhi. Betul. Ya, nggak bisa tawar-menawar, nggak boleh yang atas aja atau yang bawah aja ya. Nah, dikatakan mulai dari prehipertensi, hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, ini adalah ada grade-nya nih lagi, gitu ya. Kalau yang prahipertensi itu 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Misal nih contoh kasus, pasiennya datang sudah terpenuhi semua nih
kriteria tadi, tidak sedang kurang tidur, tidak sedang cemas, tidak habis berolahraga, sudah istirahat dulu setelah sampai, 15 menit kemudian setelah istirahat baru dilakukan pengukuran tekanan darah, dapatkan hasil 120/89. Nah, mungkin jadi pertanyaan nih, apakah itu normal atau sudah prahipertensi? Nah, jawabannya dia sudah masuk dalam kategori prahipertensi. Karena di situ ada kata atau. Jadi memang betul sih masih 118 lah taruhlah ya. Jadi sistoliknya masih di bawah 120, tapi diastoliknya sudah 89. Ya, jadi sudah memenuhi salah satu sistol atau diastol. Sehingga bukan lagi normal tetapi prahipertensi. Lalu disebut hipertensi yang grade 1 dulu nih, yaitu 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Hipertensi grade 2 lebih dari 160 atau lebih dari sama dengan 100. Ya. Jadi ini boleh diingat-ingat ya untuk pemirsa yang menonton ya. Dan ada lagi nih ternyata yang agak dimerahin ya. Kenapa sih dimerahin? Karena ini udah sangat tinggi gitu ya. Gawat darurat ini kayaknya. Iya, betul. Sebelum ini nanti ada yang namanya hipertensi urgensi dan emergensi. Kalau ini dia hipertensi sistolik terisolasi. Jadi dia memang di sistoliknya yang sangat tinggi, lebih dari 140, tapi yang diastoliknya dia ada di range di atas dari hipertensi, di bawah dari hipertensi grade 1. Nah, ini pengecualian ya, pada kasus ini disebut hipertensi sistolik terisolasi. Nah, pada kondisi hipertensi yang lebih parah, ini yang disebut dengan krisis hipertensi. Ya. Jadi krisis hipertensi ini dia keadaan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi. Dan ada kata kuncinya nih, dapat terjadi kelainan organ target atau bisa menyebabkan jejas di organ lain. Kerusakan di organ lain. Akibat apa? Karena terlalu tinggi tekanan darahnya. Di luar dari yang ada di klasifikasi tadi. Ada 2 lagi klasifikasinya untuk yang krisis hipertensi, yaitu ada hipertensi urgensi dan emergensi. Apa bedanya dok? Mungkin jadi pertanyaan nih. Kalau yang urgensi itu dia lebih dari 180/110, tapi tidak menyebabkan jejas organ target. Memang ada keluhan sakit kepalanya hebat, mungkin nafas terasa tersengal-sengal atau sesak nafas, tapi kita tidak menjumpai adanya kegagalan organ target. Misal organ targetnya seperti apa? Mata. Biasanya kita akan tanya, biasanya pasien akan bilang pandangan menjadi kabur, ya seperti buta sesaat. Kemudian dari ginjal tiba-tiba langsung mengalami kerusakan parah ya, kerusakan atau kegagalan ginjal. Kemudian dari organ hati atau liver dan lain sebagainya. Nah, ini dia tidak ditemukan nih, tapi sangat tinggi. Apakah punya resiko jatuh pada kondisi yang di bawah? Punya resiko. Jatuh pada kondisi yang emergensi gitu ya. Tapi saat kita tidak menemukan kelainan organ target atau jejas organ targetnya, maka masih dalam klasifikasi yang urgensi. Nah, kalau yang emergensi ini kita sebut darurat nih. Kalau yang tadi mendesak aja, kalau yang ini darurat. Itu adalah lebih tinggi lagi ya. Lebih dari 220/140. Nah, ini biasanya akan ditemukan jejas organ targetnya. Bisa dari jantung sih kebanyakan ya. Jadi dia sudah mulai ada keluhan nyeri dada ya. Kita nggak tahu nih, nanti kita harus melakukan pemeriksaan lebih dalam dengan rekam jantung, dengan pemeriksaan USG jantung dan lain sebagainya, apakah ada sumbatan dan lain sebagainya. Atau mungkin juga paling sering dia di otak nih, di pembuluh darah otak, akhirnya pecah jadilah stroke perdarahan tadi atau stroke hemoragi. Di ginjal akhirnya jadi gagal ginjal gitu. Intinya kalau dia terlalu tinggi dengan kategori lebih dari 220/140 dan disertai plus kelainan organ target atau jejas organ target, maka itu disebut hipertensi emergensi atau darurat. Jadi dari namanya aja ini kayaknya pasti butuh penanganan sesegera mungkin ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama sih ya, harus cepat gitu ya penanganannya. Karena yang urgensi nggak menutup kemungkinan bisa jatuh ke emergensi. Dia bisa menyebabkan kerusakan organ target gitu ya. Baik ya. Oke. Sekarang kita masuk ke faktor pencetus atau faktor resiko ya. Jadi ada banyak nih sebenarnya, dan
rata-rata masyarakat sebenarnya sudah sedikit memahami ya. Oh iya, karena banyak makan santan, mungkin dibilang banyak makan garam. Ini pasti sudah sering ya kita dengar terpapar ya. Dan itu benar sebenarnya. Ya. Apalagi sih selain itu kita lihat. Yang pertama obesitas atau kegemukan ya. Jadi memang segala hal yang terlalu berlebihan gitu ya. Terlalu kurus lebih bagus berarti dok, enggak juga gitu ya, ya. Tapi terlalu gemuk enggak juga ya. Jadi semua yang berlebihan juga enggak baik pada prinsipnya ya. Jadi obesitas ini kan dia terlalu ya, dengan kategori tertentu akhirnya dia sangat berat badannya berlebihan. Biasanya disertai dengan lingkar perutnya juga berlebihan dari nilai normal. Nah ini menjadi faktor resiko. Lalu kebiasaan merokok. Ini juga kalau masyarakat mungkin menonton setiap hari ya di Dokter Kito, kemarin kita bahas tentang penyakit jantung koroner. Rokok juga ikut di dalamnya. Oke dok, tahan dulu ya, kita mau jeda iklan dulu tentunya. Kita masih membahas mengenai faktor pencetus mengenai darah tinggi ini. Masih banyak yang bakalan kita kasih tahu ke pemirsa di rumah dan juga penonton di rumah tentunya tentang faktor pencetus dari hipertensi. Untuk itu tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.